mungkin yang sebelah kiri itu memilih suara petir, kita nggak tahu. Dia kan punya selera sendiri-sendiri dong, masa janjian, yuk dengerin jangkrik. Kalau janjian telinganya bisa sama semua, ya kan? Wah, hebat ya keledai ini. Nah, makanya waktu Yesus naik keledai itu dia ngomong terus sama si keledai. Tenang, kau usah takut. Demikian juga Yesus dengan kita. Yesus ingin kita mendengar suara Yesus aja. Bukan minta 3 orang maju yuk. 1, 2, 3 maju. Maju yuk. Maju yuk. Gak apa-apa, tasnya di bawah, gak apa-apa. Ayo, maju yuk. Wah, coba kita mau latihan mendengar suara Roh Kudus apa suara iblis. Ya. Kamu ya. Oke. Dia ini anak yang cantik, diurapi, pandai luar biasa. Tapi ada orang yang iri ya, yang ngomong gini, cantik sih cantik, tapi kamu kok rodok gendut ya. Ini kamu jangan singgungnya cuma pura-pura ya. Cantik sih cantik, tapi kok gendut ya. Nah, tapi yang satu ini dia hamba Tuhan, dia ngomong gini, nggak usah didengerin, kamu tuh berharga di hadapan Tuhan. Nggak didengerin, kamu berharga di hadapan Tuhan. Nah, kamu pilih denger yang kamu berharga di hadapan Tuhan, apa dibilang gemuk, kamu jadi minder? Pilih mana? Amin. Oh, amin. Wah, bagus, beri tepuk tangan. Nah, Tuhan Yesus juga, silakan duduk. Nah, Tuhan Yesus juga kayak gitu. Yesus juga pengen kita tuh hanya dengar suara Yesus aja, nggak usah dengar apa kata orang. Apalagi perkataan yang negatif nggak usah didengerin. Pesek, welek, wirek, hidup lagi. Terus jawabnya gini, tak hapus dalam nama Yesus. Tahu nggak? Gini-gini aku tuh anak Tuhan loh. Nah, kalau ada temanmu lagi yang ngomong gawan dud, lalu tuh ipel-ipel koyok bola. Bilangin gini, amin. Bolaku menggelinding kemana yang Tuhan mau. Wah, kalau ada lagi yang ngecek, koyok ayu-ayu dewe. Amin, Tuhan beri aku kecantikan. Kayak pintar-pintar dewe. Amin, Tuhan beri aku kepandaian. Gitu, jangan kalau cek temenmu jangan tersinggung. Kita memilih hanya yang Tuhan katakan. Kita baca Mazmur 62 ayat 1. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya dengerin suara Yesus, kasih keledai ini dia gak akan liar kalau dia mau denger suara Yesus. Siapa yang mau denger suara Yesus supaya hidupnya gak liar? Amin. Kalau kita dengar suara Yesus, kita nggak mungkin tersesat. Karena apa? Keledai itu binatang yang paling gampang tersesat. Oleh karena itu, Yesus ngomong sama orang-orang yang ngambil murid-muridnya itu, nanti kalau ada yang nanya, bilang ya, keledai ini akan aku kembalikan. Kenapa? Yesus tahu kalau nggak dikembalikan, keledai ini tersesat. Nah, kenapa keledai itu gampang tersesat? Karena dia hidungnya tuh tajam. Apa-apa diciumnya di perjalanan. Bau, mawar, wangi, bau tanah, bau sungai, air sungai, sukar. Gara-gara hidungnya tajam semua diciumi, dia jadi lupa mawarnya tadi yang itu apa yang itu ya. Aduh, jalannya mana tadi bro? Kesesat dia seperti kita. Kita tuh suka ciumin apa aja kita demenin ya. Apa aja kita sukain ya, sampai akhirnya kita gampang tersesat. Kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus berjanji, tenang, bilang sama pemilik keledai itu, nanti tak balik no. Karena kalau nggak dibalik nih, dia bisa tersesat. Wah, sebagai gembala yang baik, Yesus itu melindungi kita dari si iblis jahat. Karena kalau gembala itu akan menggiring kita jangan sampai tersesat. Dan cuma giring, dia juga melindungi kita. Kita lihat ya, keledai itu punya sikap yang hati-hati banget sehingga dia bisa jadi gembala yang baik buat binatang-binatang yang lebih kecil, misalnya domba, kambing. Dan dia bisa melawan ular, anjing hutan, bahkan serigala yang giginya tajam itu bisa takut sama keledai gini. Ya? Wih, tuh lihat keledainya. Keledainya, wah, domba aja minum ASI sama dia. Padahal bukan anaknya. Karena keledai ini punya sifat penyayang pada binatang kecil. Dia mau, padahal itu bukan anaknya minum ASI sama dia. Lihat, di Skotlandia tuh ada peternak-peternak hewan tuh yang kewalahan.
Karena domba-dombanya yang mau dipotong bulunya bisa jadi jaket, bisa jadi shawl, dijual mahal. Dagingnya bisa jadi sate, dombanya enak. Bangkrut semua peternaknya. Kenapa? Domba-dombanya dimakan sama serigala. Lalu mereka membangun, wah, pagar yang tinggi sekali, pagar listrik. Biayanya tapi mahal sekali, mereka juga bayar listriknya mahal. Bahkan dombanya kesengat listrik, dombanya ikut mati. Waduh, gimana nih? Lalu pinter, ada gembala-gembala yang baca Alkitab. Mereka tahu kalau keluarga itu bisa jaga domba, kambing, dan serigala. Wah, ada peternak yang pinter. Gak usah bikin pagar besi, gak usah bikin pagar listrik. Pelihara aja satu keledai cukup. Tenang. Wah, keledainya kalau menggembalakan dia 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Baris loh. Wah ya. Dan kita lihat tuh serigalanya dipepet sampai ke pojok. Rasain lo, tak pepet lo, berani-berani lo mengganggu domba dan kambing yang gue jaga. Awas lo ya. Wah, serigalanya kok sampai takut? Padahal serigala itu binatang yang semua binatang yang lain takut loh sama serigala. Tapi serigala kok takut sama keledai? Kok bisa? Padahal keledai itu bukan pemakan daging, dia itu pemakan tumbuhan. Lalu dia ngapain? Mengalahkan serigala, padahal bukan untuk dimakan dagingnya, karena dia sangat melindungi domba dan kambing yang dijaganya, sama seperti Yesus jadi gembala yang baik buat hidup kita. Gimana caranya keledai itu mengalahkan serigala? Dia punya keberanian bertempur dan dia punya telinga yang peka. Kalau malam hari si anjing hutan, serigala datang, walaupun langkahnya pelan-pelan, dia tetap dengar. Kalau dia udah dengar, dia melontarkan suara yang mengancam serigala itu. Serigalanya dengar suara ada keledai, langsung takut kali kebirit-birit. Karena apa? Takut ditendang. Ini kita lihat. Wah, tendangannya mau trek. Sekali ditendang si serigala semaut, diinjak-injak sampai gepeng. Rasain lo, berani-berani ganggu dombaku, tak gepengin lo. Yesus itu bagaikan keledai yang jadi gembala yang baik buat hidup kita. Ayo, area apa yang warna hijau ya? B. Grace mau minta area B warna hijau. Coba area B ikut Bu Grace ya. Yesus jadi gembala yang terbaik buat hidupku. Dia lindungi, dia jagai hidupku dengan sempurna, luar biasa. Bu Grace kayaknya ingin mendengar suara yang lebih semangat lagi untuk area B. Yesus jadi gembala yang terbaik, bawa aku ke rumput hijau, rumput yang gemuk. Sekarang area A di warna putih, D biru, E F G biru, B hijau. Kita mau jalan bersama dengan gembala kita. Kemana Yesus pergi, kita mau ikut. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, berdiri yuk. Setiap hari, jalan serta Yesus. Kakinya ikut kapele ya, kakinya ikut kapele ya. Jalan serta Yesus, jalan. Benderanya ikut Bu Grace arahnya, kakinya ikut kapele. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yes, siapa yang mau?
jadi raja damai. Area C hitam. Sayangnya kita sering hidup dalam dosa. Area B biru. Hijau. Yesus mau jadi gembala yang terbaik buat kita. Dan kalau kita mau nurut sama gembala, Roh Kudus kira-kira sedih apa senang ya? Yang biru, sisanya biru. Wah, Roh Kudus senang kalau kita mau taat. Roh Kudus senang kalau kita mau nurut sama gembala agung kita. Amin. Yuk kita lanjutkan. Taruh di sebelah kanan benderanya. Selain dia melindungi kita, dia juga sangat kenal sama kita. Coba Bu Grace mau minta Kak Pele dong, maju dong Kak Pele. Bu Grace mau tebak ya Kak Pele nih ya, tebak manggis. Kayaknya menurut kakak, menurut pengenalan kakak akan Kak Pele selama ini udah sering ketemu, ke warna kesukaannya dia kuning. Culkia. Kukira aku sudah mengenal dia dengan baik. Ternyata warna kesukaannya adalah biru. Agak kecewa, salah tebak. Oke, sekarang nggak warna kesukaan, makanan kesukaan aja. Makanan kesukaan Kak Pele, coba aku tebak-tebak dulu. Sate, capcay, nasi goreng, sop. Aku tahu kesukaannya. Mungkin bubur ayam, bener kan? Enggak. Loh, kita kan sudah kenal lama Kak. Ternyata belum kenal. Kayak tapi makanan kesukaannya apa? Ikan. Ikan. Terus bersisik Kak. Enggak bersisik ya, silakan duduk Kak. Nah, kalau Tuhan Yesus tahu nggak kesukaan dia apa? Sebelum dia ngomong ikan, Tuhan Yesus sudah tahu ikan. Gitu ya. Tuhan Yesus tahu nggak warna kesukaannya Kak Pele apa? Tahu. Sebelum dia jawab biru, Tuhan Yesus sudah bilang biru, aku tahu biru. Tuhan Yesus di surga juga ikut kuis. Tahu dia warna kesukaannya Kak Pele. Nomor sepatunya Tuhan tahu. Lahirnya Kak Pele hari apa? Nggak tahu. Dia sendiri lahirnya hari apa nggak tahu. Tapi Tuhan tahu nggak Kak? Tahu. Kalau mamanya seandainya sudah meninggal, siapa yang mau diwawancarai? Gak ada yang tahu kapan lahirnya. Ya kan? Oke. Yesus itu juga gitu, memperlakukan kita dengan baik. Yesus itu tahu dan mengenal kita, memperlakukan kita dengan pas. Nah, keledai itu punya keistimewaan. Dia itu adalah binatang yang suaranya sangat keras, sehingga kalau dia itu meringkik, suaranya bisa kedengaran sampai 2 mil. 2 mil itu lebih kurang 3 kilo. Kita mau dengerin suara keledai, mau? Kita mau dengarkan suara keledai. Lihat hidungnya ya, kita lihat hidungnya yang gede itu ya, hidungnya semua diciumin sama dia. Hidungnya. Suaranya keras banget kan? Dan keledai itu binatang yang disiplin tepat waktu. Seandainya dia biasa dikasih makan jam 7, makanan datang jam 6, dia nggak mau makan. Dimakannya nanti nunggu jam 7. Iya, dia binatang yang suka rutinitas, disiplin, on time. Wah, jadi kalau kalian nggak on time, kalah sama keledai, iya kan? Nah, kalau misalnya dia biasa dikeluarkan kandang tuh jam 9, ada dokter datang jam 8 mau potong kukunya, dia diajak keluar kandang, belum jamnya, dia nggak mau keluar dari kandang. Oleh karena itu waktu Yesus menyuruh murid-muridnya keluarin keledai itu dari kandangnya, karena pada saat Yesus pertama kali ketemu tuh keledainya belum jamnya keluar kandang. Yesus tuh kenal banget. Makanya kalau sudah jamnya, padahal Yesus sudah melanjutkan perjalanan, Yesus nyuruh 2 orang muridnya, cepet sekarang dilepas keledainya, tolong bawa ke sini karena sekarang ini dia baru mau dilepas. Yesus itu tahu kalau keledai itu on time, ya. Dan keledai itu keledai itu butuh teman, nggak seperti domba atau kambing bisa dipelihara sendiri. Keledai itu harus dipelihara bersama dengan temannya. Oleh karena itulah, waktu Yesus menyuruh keledai beban muda ini dikeluarkan, harus dengan induknya. Padahal induknya itu nggak dinaiki sama Tuhan Yesus, nggak ya, dinaiki itu anaknya. Tapi waktu
Yesus melepaskan keledai itu nggak berpesan sama muridnya, hei nanti ada keledai, bawa anaknya tok ya. Nah, bawalah beserta dengan induknya. Padahal induknya nggak diperlukan, tapi Yesus tahu keledai ini butuh teman. Nggak bisa kalau sendirian. Wah, Yesus memperlakukan keledai ini sangat baik karena dia sahabat yang terbaik. Mana ya yang mengibarkan bendera merah muda area D? Area D, kibarkan bendera merah muda. Sisanya area A putih, area C hitam, area B hijau, area E, F, G biru. Ya. Ya. Coba yang merah muda ya. Yang merah muda, tirukan Bu Grace ya. Ikut arah benderanya, ikut arah Bu Grace. Yang merah muda. Yesus obatku, yang terbaik, sobat terindah di dalam hidupku. Oh sungguh senang, dia adalah best friend yang terbaik dalam hidupku. Ayo putih kibarkan, merah muda kibarkan, hitam, hijau, biru kibarkan semua. Ada satu sobatku yang setia, dia pernah tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Serukan namanya dengan kuat. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa?